Nah, di sana disebutkan Rasulullah bersabda, "Yakhruju min Khurasan rayatun sud." Akan muncul dari bumi Khurasan pembawa panji hitam. La yarudduha syai'un. Tidak ada satupun negara yang bisa menghentikan kekuatan militer mereka. Mereka terus bergerak hatta tunsoba bi Ilya, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Ilya. Di manakah Ilya? Masjidil Aqsa. Al-Quds, Rasulullah menyebutnya dulu Ilya. Para bola terkait dengan Aleppo, Rasulullah SAW menyebutkan Nabi Isa AS akan turun di akhir zaman pada peristiwa Malhamatul Kubra di tempat yang bernama Aleppo. Ya, orang-orang dulu menyebutnya Halab. Jadi kalau disebut Halab itu Aleppo. Ya, Rasulullah menyebutnya Halab, itu berarti Aleppo sekarang. Dan nanti pasukan perang dari Bani Rum akan memasuki Aleppo ini lewat Turki. Ya, lewat Turki. Nah, maka kita bertanya-tanya juga, lalu di mana Erdogan saat itu? Ya, kemungkinannya dua. Erdogan termasuk yang termasuk yang gugur dalam berperang, atau dia sendiri bergabung dengan pasukan Hamas di Palestina. Ya, karena saya sudah menyaksikan bagaimana Erdogan melakukan perjanjian yang sangat kuat dengan Hamas untuk menjaga perbatasan dan juga menjaga Suriah dari tangan Rusia dan Bashar Assad. Ya. Nah, para sekalian, menariknya Rasulullah menyebutkan di Aleppo inilah nanti kaum muslimin setelah menguasai Gutoh kembali. Nah, Rasulullah menyebutkan akan dikuasai kembali oleh kaum muslimin. Ya, dari situ nanti mereka akan bergerak untuk merebut kembali wilayah Suriah. Nah, namun saat itu peristiwa perang sudah berubah karena ada peristiwa tadi, terbitnya matahari dari barat yang membuat bumi kehilangan teknologi. Sehingga pertarungan hanya dilakukan secara kolosal, secara manual. Hanya dengan pedang, kuda, panah, dan tombak. Nah, mereka masuk ke Aleppo, ke Menara Putih, di masjid bermenara putih namanya Masjid Umawi. Nah, ini mesinnya sempat hancur zaman perang Arab Israel, sudah diperbaiki kembali. Ini dari berbagai sudut. Inilah masjid yang disebutkan Rasulullah SAW, Nabi Isa akan turun di sini. Lalu imam kalian, Imam Mahdi akan memimpin salat subuh berjamaah. Di saat peperangan demi peperangan kalian menangkan, ya, sampailah waktu subuh tiba, lalu kalian melaksanakan salat subuh berjamaah. Wa imamukum minkum, dan imam kalian dari kalangan kalian sendiri. Syarah hadis ini menyebutkan imam ini maksudnya adalah Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Ya. Dan Imam Mahdi ini sebentar lagi muncul, para Allah. Ustaz kok bilang sebentar lagi muncul? Tanda-tandanya sudah ada. Apa tanda-tandanya? Konflik perebutan kekuasaan Raja Arab. 3 putra mahkota Arab akan berebut kekuasaan. Apa saya harus sebutkan hadisnya? Harus juga? Aduh, subhanallah. Mohon maaf ya para Allah ya kalau kesana kemari. Punten ini mada. Memang konflik Suriah ini terkait kesana kemari, para Allah. Gak bisa kita melepaskan ini dengan yang lainnya. Baik, saya sebutkan hadis Rasulullah SAW. Ciri Imam Mahdi akan muncul. Ini hadisnya. An Sauban radhiyallahu an qala, dari Sauban semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, yattatilu inda kanzikum salasatun, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi perbedaran kalian. Kanzikum di sini Ka'bah atau Masjidil Haram. Jadi akan ada 3 orang laki-laki yang berperang di sekitar Masjidil Haram dan Ka'bah. Kulum ibnu khalifatin, 3-tiganya anak raja. Khalifah di sini artinya raja, karena para ulama ahli hadis sepakat kalau saat itu belum ada khalifah. Yang kedua, raja saat itu disebutnya khalifah. Khalifah ini dalam sebutan keagamaan, adapun dalam sebutan keduniaannya itu raja, malik. Sebagaimana di Turki, untuk satu penguasa Turki itu 2 sebutan, khalifah karena mereka pemimpin dari segi agama, sultan pemimpin dari segi dunia. Maka ada kemungkinan kata khalifah yang disebutkan Rasul di sini maksudnya adalah raja. 3-tiganya ini adalah anak raja. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak jatuh kepada salah satu pun dari mereka. Jadi mereka tidak berhasil menjadi raja. Tsumma tatlu rayatun sud, kemudian muncullah para pembawa panji hitam.
min kibalil masik, Rasulullah mengarahkan telunjuk kirinya ke bumi timur, ke arah Afghanistan. Nah, ini kelompok kedua yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi. Selain Ahlu Syam, Suriah dan Palestina, penjahit-penjahit Suriah Palestina, Rasulullah juga menyebutkan Afghanistan, Khurasan, yang disebut dengan Rayatun Sud, para pembawa panji hitam, min kibalil masrik. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun. Mereka akan berperang dengan cara peperangan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Mereka akan memerangi kalian dengan cara pembunuhan yang dahsyat luar biasa. So menyebutkan kalian artinya umat Islam akhir zaman, umat beliau di akhir zaman, yang di dalamnya ada orang kafir, semuanya umum, bukan hanya umat Islam. Tsumma dzakara syai'an la ahfazhu. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan yang aku lupa. Nah, saya menemukan di dalam kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Nah, di sana disebutkan Rasulullah bersabda, yakhruju min Khurasan rayatun sud, akan muncul dari bumi Khurasan pembawa panji hitam. La yarudduha syai'un. Tidak ada satupun negara yang bisa menghentikan kekuatan militer mereka. Mereka terus bergerak hatta tunsoba bi Ilya, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Ilya. Di manakah Ilya? Masjidil Aqsa. Al-Quds, Rasulullah menyebutnya dulu Ilya. Ya, kenapa? Karena di tempat itulah peristiwa diangkatnya Nabi Isa terjadi. Eli. Ya. Iwafilarmakumullah. Dan Ilya ini oleh Israel disebutnya Yerusalem. Para pembawa panji hitam ini akan membawa panji hitam mereka di sana. Dan kalau itu terjadi, kata Rasulullah, kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang kepala dengan pundak kalian. Karena pada saat itu semua konflik di Timur Tengah selesai, dimenangkan oleh kaum muslimin. Bermula di mana? Di Aleppo tadi. Nah, cuma kata Rasulullah, fa idza ra'aitumu, apabila kalian melihat para pembawa panji hitam itu bergerak dari bumi Afghanistan, fabayyuhu, bergabunglah dengan mereka. Fa inna fihi khalifatullah al-Mahdi, karena di tengah-tengah mereka ada khalifah Allah al-Mahdi. Dia bernama Muhammad bin Abdullah, dari keturunan Hasan. Ismuhu ka ismi, namanya sama dengan namaku, Muhammad. Wa ismu abihi ka ismi abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Bergabunglah dengan mereka walaupun harus merangkak di atas salju. Tolong sekalian, konflik kekuasaan tiga putra mahkota ini sudah terjadi belum? Sudah terjadi kan? Yang kedua, salju sudah turun belum di Arab Saudi? Sudah. Jangan salah, di Tabuk itu turun salju di bulan Februari. Ya, 2 minggu ke belakang di Madinah hujan es, betul? Apa yang menyebabkan ini terjadi? Polar shift. Nah, kalau saya bahas ini nyambung dengan matahari terbit dari barat, tapi kita tidak membicarakan itu ya, Allah. Nanti aja khusus tanda-tanda akhir zaman kita bahas khusus itu matahari kenapa bisa terbit dari barat. Ini ada kaitannya dengan peristiwa demi peristiwa yang terjadi di muka bumi terutama Timur Tengah.